Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktadi Saputra dengan NIM C1C020014. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas tentang teori dan pengembangan hipotesis. Yang saya hormati dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI CIQNRS CSRS untuk memenuhi mata kuliah metodologi penelitian. Baik, pokok pembahasan pada materinya yaitu satu, definisi teori, yang kedua, definisi teori ilmiah, yang ketiga, fungsi teori dalam penelitian, yang keempat, definisi hipotesis, yang kelima, fungsi hipotesis, yang keenam, karakteristik hipotesis, yang ketujuh, tahap-tahapan pembentukan hipotesis, dan yang kedelapan, hubungan antara hipotesis dengan teori. Baik, masuk dari materi pertama yaitu definisi teori. Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep yang abstrak yang mengidentifikasi adanya hubungan antara konsep-konsep tersebut dengan membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep atau konstruksi, definisi, proporsi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematik suatu fenomena yang dengan cara merincikan hubungan sebab akibat yang terjadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori adalah suatu kerangka kerja konseptual untuk mengatur pengetahuan dan menyediakan suatu cetak, suatu biru untuk melakukan beberapa tindakan selanjutnya. Yang kedua yaitu definisi teori ilmiah. Teori ilmiah, sebelum memasuki teori ilmiah, bahwa terdapat teori itu terdiri dari beberapa, yaitu antara lain, satu, ada gejala yang diamati, yang kedua, pada gejala tersebut terjalin hubungan terkaitan logis dan sistematis, yang ketiga adalah adanya generalisasi antara analisis deduktif, yang keempat, bersesuaian dengan realitas dapat dibuktikan. Teori ilmiah adalah seperangkat pernyataan dan definisi dari sistem klarifikasi yang disusun secara sistematis. Kaum fortifitik seperti dikemukakan Ruder, teori adalah seperangkat pernyataan secara sistematik yang saling berkaitan dengan sesuai dengan metode dan prinsip keilmuan. Masuk ke materi yang ketiga yaitu fungsi teori dalam penelitian. Secara umum, teori memiliki beberapa fungsi, yaitu antara lain, satu, menjelaskan, yang digunakan untuk menjelaskan dan mempertajam ruang lingkup atau konstruksi variabel yang akan diteliti. Yang kedua, untuk meramalkan, yang digunakan untuk memprediksi, memandu, setelah menemukan fakta untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian, karena pada dasarnya hipotesis itu merupakan pernyataan yang bersifat prediktif. Yang ketiga, untuk pengendalian, yang digunakan untuk membahas atau hasil penelitian sehingga selanjutnya dapat memberikan saran dalam pemecahan masalah. Jika dijabarkan dalam beberapa kegunaan teori dalam penelitian, yang pertama yaitu sebagai penyusun generalisasi atau fakta-fakta, yang kedua menjadi kerangka orientasi untuk pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, yang ketiga pembuatan prediksi terhadap fenomena baru yang akan terjadi, yang keempat pengawasan lowongan dalam pengetahuan dengan cara deduktif, yang kelima pelaksanaan kegiatan penelitian sebagai rujukan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, yang keenam sebagai kerangka penalaran logis. Baik, materi selanjutnya yaitu definisi hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yaitu hypo, artinya di bawah, tes artinya pendirian, pendapat yang ditegakkan kepastian. Arti hipotesa merupakan sebuah istilah ilmiah yang digunakan dalam rangkaian kegiatan ilmiah yang mengikuti kaidah-kaidah berpikir biasa secara sadar, teliti, dan tertara. Dalam penggunaan sehari-hari, hipotesa ini sering juga disebut dengan hipotesis. Tidak ada perbedaan makna di dalamnya. Fungsi
materi selanjutnya itu fungsi hipotesis. Fungsi penting hipotesis dalam penelitian yaitu satu, untuk menguji teori, yang kedua, mendorong munculnya teori, yang ketiga, menerangkan fenomena sosial, yang keempat, sebagai pedoman untuk mengarahkan penelitian, yang kelima, memberikan kerangka untuk penyusunan kesimpulan yang dihasilkan. Karakteristik hipotesis. Untuk dapat menginformasikan hipotesis yang baik dan benar, sedikit harus memiliki beberapa ciri-ciri pokok, yaitu satu, hipotesis diturunkan dari suatu teori yang disusun untuk menjelaskan masalah dan dinyatakan dalam propsi-propsinya. Yang kedua, hipotesis harus dinyatakan secara jelas, dalam istilah yang benar, dan secara operasional. Yang ketiga, hipotesis menyatakan variasi nilai sehingga dapat diukur secara empiris dan memberikan gambaran mengenai fenomena yang diteliti. Yang keempat, hipotesis harus bebas dari nilai, artinya nilai-nilai yang dimiliki penelitian dan prediksi subjek tidak ditempatkan dalam pendekatan ilmiah seperti halnya dalam hipotesis. Yang kelima, hipotesis harus dapat diuji, untuk instrumen harus ada atau dapat dikembangkan, yang akan digambarkan ukuran yang valid dari variabel yang diliputi. Yang keenam, hipotesis harus spesifik. Yang ketujuh, hipotesis harus menyatakan perbedaan antara hubungan antara variabel. Tahap-tahap pembentukan hipotesis. Yang pertama, penentuan masalah. Yang kedua, hipotesis pendahuluan atau hipotesis primer. Yang ketiga, pengumpulan fakta. Yang keempat, formulasi hipotesa. Yang kelima, pengujian hipotesa. Yang keenam, aplikasi atau penerapannya. Hubungan antara hipotesa dengan teori. Karena teori berhubungan dengan hipotesis, merumuskan hipotesis akan sulit jika tidak dimiliki kerangka teori yang menjelaskan fenomena yang diteliti, tidak mengembangkan propsi yang tegas tentang masalah penelitian, atau tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan teori yang ada. Kemudian karena dasar penyusunan hipotesis yang reliable dan dapat diuji dalam teori, tingkat pendapatan hipotesis dapat menduga, menjelaskan, memprediksi atau suatu fenomena atau peristiwa atau hubungan antara fenomena yang ditentukan dengan tingkat ketetapan atau kebenaran teori yang digunakan dan disusun dalam rangka teoritis. Jadi, sumber hipotesis adalah teori sebagaimana disusun dalam kerangka teoritis. Karena itu, baik buruknya suatu hipotesis bergantung pada keadaan relatif dari teori penelitian mengenai suatu fenomena sosial disebut hipotesis penelitian atau hipotesis kerja. Dengan kata lain, meskipun sering terjadinya penelitian berlangsung dari teori hipotesis atau penelitian deduktif, kadang-kadang sebaliknya yang terjadi. Baik, demikianlah presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.